Halo anak-anak hebat. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Hai guys. Wah, pada bingung. Kok semuanya Kak Pilih ya yang muncul ya? Iya Dedek, hari ini kita mau merayakan satu hari yang spesial sekali, yaitu hari ulang tahun sekolah minggu kita. Wah, adik-adik tahu nggak sekolah minggu kita ulang tahun keberapa? Kalau bisa dibilang nih ya, sekolah minggu kita ini udah kayak kakek-kakek atau nenek-nenek loh. Sudah ulang tahun yang ke-70. Dan sekolah minggu yang siang ya, yang sekolah minggu kedua tuh, itu sudah berumur 30 tahun juga. Wah adik-adik, kita melihat betapa melewati segala kesulitan dari sekolah minggu ini. Mulai dari pertama kali sendiri sekolah minggu diadakan, sampai hari ini kita boleh menjadi bagian dari sekolah minggu Erin. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita boleh melihat kebaikan Tuhan. Kita boleh melihat betapa Tuhan tuh sungguh baik dan sungguh ikut campur tangan dalam sekolah minggu kita. Kita menyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Kita nyanyikan God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God answers prayer. God answers prayer. God answers prayer. He's so good to me. He cares for me. He cares for me. He cares for me. He's so good to me. I love him so. I love him so. I love him so. He's so good to me. I'll praise his name. I'll praise his name. I'll praise his name. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Oh yeah. So good to me. It's so good. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena melewati segala kesulitan, kami boleh melihat betapa sekolah minggu kami boleh terus ada sampai hari ini. Dan kami pun boleh beribadah di dalam sekolah minggu ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan memimpin hari demi hari, langkah demi langkah yang dilalui oleh sekolah minggu kami. Dan kami bersyukur karena di sini boleh menjadi satu tempat ibadah bagi kami untuk datang kepada Engkau. Dan hari ini pun Tuhan, kami ingin datang kepada Tuhan dengan membawa segala apa yang kami ada hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian, melalui apapun yang akan kami lakukan hari ini. Dan biarlah ibadah kami hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini selain sekolah minggu kita berulang tahun nih, ada lagi acara spesial nih, yaitu kenaikan kelas. Wah adik-adik pasti seneng ya, hari ini kita semuanya akan naik kelas. Tapi mungkin ada yang naik kelas tapi masih tetap di dalam kelompok kelasnya. Jadi begini nih, sekolah minggu kita, sekolah minggu Erin, itu dibagi menjadi 3 kelompok kelas. Yang pertama adalah Kreatif Little Erin. Wah ini untuk anak-anak yang kecil nih, untuk anak-anak hebat nih. Ini untuk anak-anak yang dari kelas Batita, Balita, dan Indria. Nah kemudian ada lagi nih kelompok kelas yang tengah nih. Namanya adalah Confident Junior Erin.
atau CJE. Kalau yang tadi CLE, yang ini adalah CJE, Junior. Ini adalah kelas-kelas pratama. Yang biasanya kalau adik-adik ikut ibadah YouTube, itu biasanya ikutnya Kak Pilia gitu ya. Nah, kemudian ada lagi kelompok kelas yang paling tinggi, yaitu namanya adalah Courageous Teenagerin atau CTE, ya. Nah, ini adalah untuk anak-anak yang kelas madya dan tunas remaja. Jadi, nanti adik-adik hari ini ada kenaikan kelas. Nah, naik kelasnya begini nih. Adik-adik yang hari ini menjadi muridnya Lause Yuliana atau anak-anak yang ada di kelas Indria yang pagi nih. Nah, ini akan naik kelas. Kemana? Naik kelas ke kelompok kelas CJE, yaitu Confident Junior Erin, atau yang dulu kita kenal dengan Pratama. Jadi nih, adik-adik yang hari ini muridnya Lause Yuliana, mulai minggu depan, mulai minggu ini juga, adik-adik akan ikut ibadah dengan kelasnya Kak Pilia. Oke? Di CJE. Nah, kita ketemu di sana ya nanti ya. Nah, kemudian adik-adik yang hari ini menjadi muridnya Lause Deborah nih, atau Lause Pojen ya. Nah, dan juga yang di Pratama siang nih, yang menjadi muridnya kalau dulu itu ada Lause Renata, yang kemudian didampingi oleh Lause Pauline ya. Itu juga akan naik kelas ke yang CTE, Courageous Teenagerin, karena kalian udah remaja, kalian udah mulai besar. Nah, anak-anak yang di CTE atau CTE ini akan ikut ibadah secara Zoom. Dan nanti akan dibagikan linknya untuk mulai minggu depan ya. Mulai minggu depan, adik-adik yang di kelas CTE ya akan ikut ibadahnya secara Zoom. Jamnya sama. Jam 10 pagi, tetapi biasanya gate-nya dibuka sebelumnya. Jadi adik-adik boleh join sebelumnya, ya. Oke adik-adik, jangan lupa ya. Yang lain, yang tadi nama kelasnya tidak Kak Pilia sebutkan, berarti adik-adik tetap naik kelas, tapi tetap di dalam kelompok kelasnya. Jadi yang kelas Batita, Balita, itu tetap mengikuti CLE. Kreatif Little Erin. Yang kelasnya Kak Pilia sekarang ya, itu juga yang di kelas Pratama pagi dan Pratama siang ini, yang bukan kelasnya Lause Deborah dan bukan kelasnya Lause Renata, itu juga tetap mengikuti CJE, CJE, Confident Junior Erin. Dan kelasnya yang di Madya TR tetap mengikuti Zoom untuk CTE. Jelas ya adik-adik, jangan salah kelas ya. Jangan lupa ya. Nah, kemudian adik-adik, mulai minggu depan adik-adik sudah harus join di kelompok kelasnya masing-masing. Oke. Nah, hari ini kita punya acara spesial. Kita punya pembicara, yaitu hamba Tuhan kita yang spesial untuk membawakan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, Kak Pilia mau ajak adik-adik menyanyikan sebuah lagu, yaitu Tuhan Yesus, aku berjanji. Bisa ya? Meskipun kita sudah tidak lagi di kelompok kelas kita, dimanapun kita ada, meskipun kita tidak di dalam gedung gereja, mungkin kita ada di rumah, tapi kita mau tetap berjanji pada Tuhan Yesus bahwa aku mau setia pada Tuhan. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang
berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Shalom, selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur ya karena hari ini kita masih boleh beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan dan kami mau bersama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menolong setiap kami, membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima kebenaran firman-Mu dan kami belajar untuk melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami setiap hari. Tuhan, kami terbatas, karena itu kami membutuhkan Engkau. Kiranya Tuhan memberkati waktu yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema faithful. Ya, teks firman Tuhan yang akan kita baca diambil dari Yosua pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-27. Tapi saya akan membacakan ayat 14 dan 15. Teman-teman bisa menyimak di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya teman-teman, dalam hidup kita membuat begitu banyak pilihan. Atau kita bisa bilang hidup kita itu rangkaian pilihan demi pilihan. Dari yang simple sampai pilihan yang sulit. Contohnya aja hari ini ya, hari Minggu. Waktu teman-teman bangun pagi, kita memilih kita mau ikut ibadah atau tidak. Toh kalau kita tidak ikut ibadah juga yang lain tidak tahu ya, kecuali kita tidak masuk di Zoom. Atau kalau kita ikut ibadah, kita mau pilih baju warna apa. Nanti selesai ibadah, kita mau main, karena ini hari Minggu kan ya, waktunya santai-santai. Atau kita mau belajar, karena besok mungkin ada tugas, ada ujian. Lalu ada pilihan-pilihan yang cukup sulit yang harus kita pikirkan. Misalnya, kalau teman-teman mau naik ke SMA, nah di Surabaya ada beberapa pilihan SMA yang bagus. Kita pilih mau SMA yang mana. Atau nanti kalau misalnya ya, orang tua kalian udah kasih izin, kalian boleh berelasi dengan lawan jenis. Tentu kita harus memilih dengan benar teman-teman ya. Pilih dengan tepat dan jangan sembarangan. Lalu misalnya kita mau pikirin ya, kuliah nanti mau kuliah apa. Karena itu berhubungan dengan pekerjaan kita, maka kita harus memilih yang sesuai dengan kemampuan dan juga minat kita. Nah teman-teman, di dalam pilihan-pilihan yang kita buat, itu ada dampaknya. Entah itu dampak yang baik atau dampak yang buruk. Tergantung pilihan apa yang kita ambil. Dan ketika kita hidup di dalam dunia ini, ada satu pilihan yang harus kita pikirkan secara serius. Yaitu pilihan kepada siapa kita akan menyembah. Allah mana yang akan kita sembah. Kenapa bisa ini pilihan yang penting? Ya karena pilihan kita untuk menyembah Allah yang mana itu akan mempengaruhi teman-teman kehidupan kita. Bukan hanya di dalam dunia ini, tapi juga nanti setelah kita meninggalkan dunia ini. Karena akan ada kehidupan setelah kematian. Dan kita harus mengingat bahwa ketika kita diciptakan di dalam dunia, Allah tidak menciptakan kita untuk mandiri terhadap Dia. Artinya, yaudah Allah ciptakan manusia, terus manusia tidak perlu bergantung kepada Allah, manusia tidak perlu menyembah Allah, tidak. Tapi sebaliknya,
Allah menciptakan manusia untuk bergantung, untuk menyembah Dia. Masalahnya adalah di dalam dunia yang sudah jatuh, dalam dosa, dengan natur kita yang sudah berdosa, manusia ini sulit ya untuk memilih Allah yang benar. Ada begitu banyak pilihan yang bisa dijadikan Allah oleh manusia. Dan kita lihat banyak manusia yang terjebak di dalamnya. Nah kita harus tentukan pilihan kita dengan benar. Allah mana yang akan kita sembah. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar dari kisah Yosua bersama dengan orang Israel. Nah seperti yang kita tahu, Yosua itu adalah pemimpin yang dipilih Allah untuk memimpin Israel menyeberangi sungai Yordan dan menaklukkan tanah Kanaan. Teman-teman bisa baca ya di Yosua 1-12 di sana bagaimana perjuangan mereka menaklukkan tanah Kanaan. Dan Yosua 24 ini adalah pidato perpisahan Yosua kepada bangsa Israel. Jadi ceritanya saat itu Israel sudah berhasil ya menduduki tanah Kanaan. Yosua sudah membagi tanah milik pusaka kepada mereka masing-masing. Yosua sendiri udah lanjut umur ya, dia tahu dia tidak akan selamanya bersama dengan Israel. Nah, waktu memikirkan Israel akan diam di tanah Kanaan bersama dengan bangsa-bangsa yang belum dihalau. Ya, jadi ceritanya ada orang-orang asli Kanaan yang belum dihalau oleh orang Israel. Nah, kalau mereka tinggal bareng, wah ini Yosua kepikirannya, Yosua itu galau. Kenapa teman-teman? Ya seperti yang kita tahu, bangsa Kanaan itu orang-orang yang tidak menyembah Allah Yahweh. Ya, mereka menyembah kepada dewa-dewa, mereka menyembah berhala. Ya. Tentu cara hidup mereka juga berbeda dengan Israel. Mereka tidak ikutin tuh aturan kayak hukum Allah gitu ya. Ya mereka hidup semau mereka. Mereka melakukan kejahatan, mau kasar kepada sesamanya, mau memperlakukan sesama dengan tidak baik. Ya itu menjadi hukumnya mereka sendiri ya. Terserah mereka hidup seperti apa. Nah Israel kalau tinggal berdampingan dengan mereka untuk waktu yang cukup lama, nah ini gawat teman-teman. Ya seperti yang kita ingat, Israel tuh punya sejarah kejatuhan pada penyembahan berhala. Ya kita ingat di dalam Keluaran 32, ya waktu Musa naik ke Gunung Sinai, Musa enggak turun-turun, wah Israel ini kan bingung ya. Wah ini jangan-jangan Musa enggak turun lagi nih ya. Akhirnya bangsa Israel minta Harun untuk membuat patung anak lembu emas untuk dijadikan Allah oleh mereka. Dan mereka menyembah patung itu. Dan itu membuat Tuhan murka. Nah teman-teman, mengingat hal ini, maka Yosua ini kepikiran ya. Dan apa yang dikhawatirkan Yosua ini wajar sebenarnya teman-teman. Ya misalnya kayak orang tua khawatir kalau anaknya itu mau pindah sekolah ke luar kota atau luar negeri yang tempatnya nggak tahu kayak gimana ya, lingkungannya nggak tahu gimana, dan mungkin dengar selentingan tempat itu pergaulannya buruk. Wah itu pasti bikin stres ya. Beberapa waktu sebelum ini saya ketemu sama teman, dia punya anak udah lulus SMA, anaknya itu mau kuliah dan anaknya pengen kuliah di luar negeri, di Amerika. Wah teman-teman, kita bisa bayangkan ya kehidupan di Amerika dan di Indonesia itu beda jauh. Di sana bebas ya, orang mau ngapain bebas. Jadi teman saya ini khawatir ya, selain khawatir anaknya itu bisa mandiri nggak, bisa bertahan nggak di sana, tapi juga salah satu kekhawatirannya adalah gimana kalau anaknya salah pergaulan, gimana kalau ketemu teman yang nggak baik, diajak melakukan sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan, bagaimana? Ya, firman Tuhan mengatakan ya, pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Jadi jangan ngomong masalah berhala dulu atau menyembah Allah yang salah. Ya, ada anak-anak yang tinggal di lingkungan misalnya suka ngomong kotor. Ya dia nggak tahu artinya gitu, tapi karena udah terbiasa mendengar, lalu coba-coba akhirnya keterusan. Dan waktu mau melepaskan atau mau berubah itu sangat sulit. Jadi teman-teman, apa yang dikhawatirkan Yosua ini masuk akal. Ya.
Karena itu di pasal 24 ini, sebelum Yosua ini melepas Israel kembali ke tanah milik pusaka mereka masing-masing, maka Yosua mengumpulkan mereka semua di Sikem, ya, tempat di mana pertama kali Allah menjanjikan kepada Abraham untuk memberikan tanah Kanaan, tempat di mana juga Israel membuat perjanjian dengan Allah. Kita bisa lihat ini di pasal yang ke-8 ya, di sana di Gunung Ebal, dan Gunung Ebal itu dekat dengan Sikem. Jadi ini tempat bersejarah bagi Israel, dan Yosua ingin di tempat yang sama mereka memperbaharui komitmen mereka kepada Tuhan. Nah, kita melihat di ayat yang kedua sampai 13. Nah, ini menarik teman-teman. Sebelum Yosua menantang Israel untuk memilih atau memperbaharui komitmen, Yosua terlebih dahulu mengingatkan kembali karya Allah di dalam hidup mereka. Ya, ayat 2 sampai ayat yang keempat, di sana kita bisa melihat apa yang telah Allah lakukan ketika Allah memilih Abraham untuk keluar dari tempat tinggalnya. Lalu Allah memberkati Abraham, menyertai Abraham sampai punya anak cucu. Lalu ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, bagaimana Allah menolong Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Ya, mereka berteriak-teriak minta tolong, dan Allah dengan ajaibnya membawa mereka keluar melalui tulah dan berbagai perbuatan yang ajaib. Lalu di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13, di sana Allah menolong Israel untuk menyeberangi sungai Yordan sampai mengalahkan raja-raja Kanaan, menaklukkan tanah Kanaan sampai bisa direbut. Nah teman-teman, intinya Yosua itu ingin mengingatkan Israel. Lihat, Allah yang telah memimpin kamu, Allah yang telah kamu sembah, Allah Yahweh, Dia itu Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang dapat diandalkan. Dia yang bisa memelihara dan memberkati hidupmu. Nah, karena itu setelah Yosua ceritakan tentang karya Allah di ayat yang ke-14 dan 15, Yosua itu menantang mereka. Yosua bilangnya, oleh karena itu takutlah akan Tuhan, beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik, atau bisa diartikan kalau kamu tidak mau menyembah Allah Yahweh itu, pilih pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Jadi supaya jelas teman-teman, waktu mereka nanti tinggal di Kanaan, kalau mereka menyembah Allah Yahweh, maka mereka harus hidup sesuai dengan perintah dan ketetapan Allah. Tapi kalau mereka pilih Allah yang lain, ya udah bebas, ya terserah mereka mau ngapain. Nah, jadi ini momen yang penting bagi Israel. Nah, teman-teman, biasanya seseorang memilih untuk menyembah Allah yang mana, itu pasti ada alasan. Atau kenapa ya dia pilih. Misalnya, yang pertama, ya penyembahan nenek moyang gitu ya. Udah turun-temurun dari kakek buyut, kakek, bapaknya, sampai dia satu keluarga semuanya menyembah berhala atau menyembah dewa A gitu ya, dewa tertentu. Jadi udah itu pokoknya harus berlanjut aja, nggak perlu ditanya kenapa, pokoknya ikut aja menyembah apa yang udah disembah oleh nenek moyangnya. Atau yang kedua, ada orang yang memilih menyembah Allah, atau ada kadang kita bisa lihat ya, orang tuh bisa berganti ya, setelah menyembah Allah ini dia ganti. Kenapa? Karena dia melihat ternyata Allah yang dulunya yang dia sembah, dia pikir ternyata bukan Allah yang sesungguhnya ya, dan dia baru mengalami perjumpaan dengan Allah yang satu ini. Dia mengalami kebaikannya, dia melihat kuasanya dan meyakini bahwa dia adalah Allah yang hidup. Maka dia memutuskan untuk menyembah Allah yang sekarang ini. Nah teman-teman, ini bisa refleksi buat kita ya. Walaupun teman-teman masih remaja, tapi kita bisa pikirkan kenapa kita menyembah Allah yang kita sembah saat ini.
Teman-teman, saya lahir dari keluarga yang bisa dibilang ya keluarga Kristen ya. Ya dulu mama saya Katolik, papa Kristen. Tapi waktu setelah menikah mama saya ikut papa. Jadi kami pergi ke gereja bersama-sama, kami menjadi Kristen. Dan sejak kecil saya dibawa ke gereja, ya ikut sekolah minggu. Saya senang di sekolah minggu ya. Saya senang waktunya beribadah kepada Tuhan, nyanyi, bisa dengar firman Tuhan, bisa berkumpul bersama-sama dengan teman-teman lain di gereja. Teman-teman, tapi waktu mulai beranjak remaja, saya mulai merenungkan kembali. Ya bukan berarti saya tidak mempercayai apa yang selama ini saya dengar, tidak. Tapi sebagai remaja saya mencoba untuk memikirkan apakah saya sudah dengan yakin gitu ya mempercayai Allah di dalam Yesus Kristus. Karena saya tidak mau saya ke gereja cuma karena ikut-ikutan, karena disuruh, karena ya sama papa mama harus ke gereja gitu ya, disuruh ke gereja harus jadi Kristen, tidak. Tapi saya ingin memutuskan sendiri siapa Allah yang saya percayai di dalam hidup. Karena ini urusan pribadi saya dengan Tuhan. Nah teman-teman, karena itu setelah Yosua menjelaskan ya sejarah karya Allah tadi, dia menantang Israel. Dia memberikan pilihan tanpa paksaan, tanpa tekanan. Terserah Israel mau pilih Allah yang mana. Tapi kalau sudah memilih, mereka harus setia dengan pilihan mereka. Dan Yosua memberikan teladan terlebih dahulu. Ya teman-teman, tadi kita dengarkan ayatnya. Yosua bilang, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua sebagai pemimpin, dan dia juga tahu Allah yang telah dia layani selama ini itu adalah Allah yang benar, Allah yang hidup. Menyembah Allah itu adalah pilihan terbaik di dalam hidup yang sulit pada saat itu. Jadi pilihan Yosua untuk menyembah Allah Yahweh itu adalah pilihan yang terbaik di dalam hidupnya, di dalam kehidupan dunia yang sangat kacau dan penuh dengan tantangan. Karena dia tahu Allah Yahweh itulah yang telah memelihara, yang telah menyatakan dirinya dengan segala perbuatan ajaib, dan dia juga Allah yang akan sanggup menolong kehidupan keluarganya ke depan. Teman-teman, tidak butuh waktu lama bagi Israel. Setelah Yosua memberikan tantangan itu, Yosua memberikan teladan pilihannya, Israel pun menjawab. Di ayat 16 sampai ayat yang ke-18, di sana kita melihat ya respon Israel. Mereka berkata, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Teman-teman, pilihan Israel tepat. Ya, karena dari 3 kandidat yang ada, ya Allah Yahweh, tadi kita udah dengar ya apa yang bisa dilakukan. Dialah Allah. Allah yang disembah oleh nenek moyang mereka di seberang sungai Efrat itu patung, ya, berupa patung. Kita ingat kisahnya Ribka waktu dia mencuri patung keluarga, ya, dewa keluarga ayahnya yang disebut Terafim, yaitu patung buatan manusia. Apa yang bisa dilakukan patung? Atau kandidat yang satunya itu adalah Allah orang Amori. Dewa atau Allahnya aja nggak bisa menyelamatkan orang Amori dari tangan Allah Yahweh. Ya bagaimana dia bisa menolong Israel, memberkati kehidupan Israel? Enggak. Karena itu Israel serentak memilih, kami akan memilih beribadah kepada Allah Yahweh. Teman-teman, beribadah di sini ingat ya, bukan cuma secara ritual. Ada hari tertentu gitu ya, atau misalnya dalam konteks kita beribadah ya artinya ya kita hari Minggu ibadah, setelah itu ya terserah gitu, tidak ya. Tapi arti ibadah ini artinya kita benar-benar
mengabdi kepada Allah tersebut, kita melayani, menyerahkan seluruh hidup kita, kita mau hidup taat sesuai dengan perintah dan ketetapannya. Nah teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Yosua dan bangsa Israel? Kebenaran pentingnya adalah siapa yang Israel sembah itu akan mempengaruhi kehidupan mereka. Ketika mereka memilih menyembah Allah Yahweh, maka berkat, keamanan, damai sejahtera, kekayaan, kemakmuran, kemenangan akan mereka terima. Tetapi sebaliknya, kalau mereka memilih meninggalkan Allah Yahweh dan menyembah berhala atau dewa-dewa atau Allah-Allah yang lain yang palsu, maka mereka akan mengalami kesulitan, mereka akan menghadapi kehancuran dan kekalahan di dalam perang melawan raja-raja yang lain. Dan memang itulah yang terjadi di dalam sejarah hidup Israel. Teman-teman, saat ini kita hidup di tengah dunia yang kacau balau. Ya, kalau teman-teman perhatikan berita, tindak kriminal, ya orang melakukan banyak kejahatan, belum lagi bencana datang silih berganti. Banjir, tanah longsor, gempa, gunung meletus, ya banyak sekali bencana terjadi. Ditambah pandemi yang belum selesai. Di masa pandemi ini teman-teman tentu merasakan ya kesulitan untuk menjalani kehidupan. Ada begitu banyak keterbatasan. Dan mungkin ada teman-teman yang ngerasa, duh masa depanku ya apa ya. Sekolah aja online, nggak ngerti, nggak bisa nangkep ya gurunya itu ngajar apa. Mungkin bisa nangkep tapi sedikit-sedikit. Suruh ngulang mungkin bingung apa yang diajarkan. Gimana nanti aku punya masa depan. Atau kalau teman-teman perhatikan orang-orang sekitar kita atau keluarga kita sendiri, papa mama kita, mereka bergumul dengan pekerjaan. Ada yang di PHK karena pabrik atau perusahaan, kantor ngurangin karyawan. Atau ada juga yang bisa tetap kerja, tapi penghasilan itu makin seret ya, makin susah. Dengan kebutuhan hidup yang tetap besar atau bertambah besar, karena kita mungkin harus minum vitamin, kita harus makan makanan yang bergizi. Belum lagi kalau ada keluarga yang sakit, biaya itu terus keluar ya. Tapi penghasilan berkurang atau penghasilan tidak sebaik dulu. Tentu ini membuat khawatir. Ditambah dengan ketidakpastian masa depan. Dunia kita akan jadi seperti apa? Apakah lebih baik atau lebih buruk? Dan ketika manusia menjalani hidup di dalam dunia seperti ini, orang-orang berusaha untuk mencari sesuatu atau memegang sesuatu untuk dijadikan Allah, pegangan atau jaminan dalam hidup mereka. Dan tentu berbeda ya teman-teman, kalau dulu orang menyembah Allahnya itu kebanyakan bentuk patung ya, dewanya itu bentuk patung yang dibuat oleh manusia, tapi sekarang tidak. Ya walaupun itu masih ada, tapi saat ini ada orang-orang yang menjadikan uang, harta, kekayaan itu sebagai Allah mereka. Karena berpikir dengan punya uang yang banyak, harta melimpah, wah kehidupan tidak perlu khawatir gitu ya. Mungkin bisa hidup nyaman, hidup dengan baik, aman ya, rasa aman. Atau ada orang yang berpikir menjadikan kecerdasan, kepandaian itu sebagai Allah mereka. Mereka berpikir mereka punya pengetahuan, mereka bisa merancang ini dan ini, melakukan ini dan itu. Dan tanpa sadar mereka menjadikan itu sebagai Allah mereka. Atau saat ini dengan kecanggihan internet, teknologi yang semakin lama makin canggih, ada orang-orang yang merasa tidak perlu cari Allah. Tapi tanpa mereka sadar, mereka juga menjadikan internet, teknologi itu sebagai Allah mereka. Yang bisa menolong, memberikan keamanan dalam hidup mereka. Dan ada orang-orang yang menjadikan diri mereka sendiri Allah. Karena mereka merasa mereka punya power, mereka punya kekuatan, mereka bisa mengontrol masa depan mereka. Tapi teman-teman, kita tahu, semua yang ada di dalam dunia tidak ada yang bisa menjadi jaminan dalam hidup kita.
Tidak ada yang bisa memberi keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, apalagi memberikan hidup yang kekal ya bagi kita. Karena setelah kematian ini kita akan melanjutkan hidup di kekekalan. Entah itu kita akan hidup di surga atau kita akan menerima kebinasaan yang kekal. Nah, bagaimana dengan kita, teman-teman? Saat ini teman-teman sudah bergereja. Teman-teman beribadah kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi saya asumsikan teman-teman sudah memilih untuk menyembah Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau kita yakin dengan pilihan kita, bukan karena kita ikut-ikut atau sudah turun-temurun, tapi kita sudah pernah memikirkan baik-baik bahwa memang Allah di dalam Yesus Kristus itu adalah Allah yang hidup. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah setia beribadah dan menyembah Dia? Teman-teman, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang disembah Israel di perjanjian lama, itu adalah Allah yang sama yang kita sembah hari ini di dalam Yesus Kristus. Dia Allah yang telah memberikan penebusan bagi kita. Ya, ketika Yesus Kristus mati di Kalvari, Dia menebus kita dari dosa, dari kuasa dosa, dan memberikan kita hidup yang kekal. Di Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakannya, sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usaha kita. Jadi kita manusia yang berdosa ini telah diselamatkan oleh Allah. Dan Allah itulah Sang Immanuel yang telah menjaga dan memelihara hidup kita hingga hari ini. Dengan mempercayai dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita punya jaminan hidup kekal, kita punya jaminan menjalani hidup ini. Kenapa? Karena Allah yang hidup itu bersama kita. Kita tidak perlu takut, teman-teman, dengan masa depan kita. Mau sekacau apapun dunia ini, mau serusak apapun kondisi sekitar kita, tapi ketika kita percaya kepadanya, menyembah Dia dengan segenap hati, percayalah, Dia mampu merancangkan yang baik. Ya, karena Dia yang punya masa depan kita, Dia yang punya kehidupan kita. Menyembah Dia, Allah yang benar, adalah pilihan terbaik dalam hidup ini dan untuk hidup kita di dalam kekekalan. Karena itu, teman-teman, di tengah ketidakpastian akan kehidupan di depan, mari saat ini, hari ini, momen ini kita pakai untuk kita kembali memperbaharui komitmen kita kepada Tuhan. Untuk kita setia beribadah dan menyembah Dia. Apapun yang terjadi di depan, mari kita tetap setia kepadanya. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kita hidup setia dengan pilihan kita untuk menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena di dalam segala keterbatasan kami, di dalam kelemahan pemikiran kami boleh diberikan hikmat untuk melihat dan menyadari siapa Allah yang sesungguhnya. Dan kami bersyukur jika kami boleh menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami di tengah dunia yang tidak pasti ini, masa depan kami yang kami tidak tahu akan jadi seperti apa. Tetapi kami tahu di dalam Engkau ada masa depan yang baik, ada hari depan yang penuh dengan harapan. Karena itu Bapa, ajar kami di tengah segala perubahan zaman, di tengah segala tantangan yang ada, kami boleh tetap setia kepadamu, menyembah Engkau, dan hidup melakukan perintah dan ketetapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawa oleh hamba-hamba Tuhan yang hari ini telah menyampaikan apa yang Tuhan mau untuk sampaikan pada kita. Adik-adik, Kak Pila mau ajak kita menyanyi sebuah lagu. Andaikan ku harus memilih.
Biarlah lagu ini boleh menjadi satu komitmen bagi kita, supaya kita tahu, Tuhan, andaikan aku harus memilih, aku tahu bahwa aku akan terus setia pada Tuhan. Aku tahu bahwa aku akan terus memilih Tuhan Yesus di dalam hidupku. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu Tuhan. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita sudah, tadi Kak Bila bilang kita merayakan ulang tahun sekolah minggu kita yang ke-70, dan sekolah minggu siang kita rayakan yang ke-30. Adik-adik, kita menyanyikan bersama-sama lagu untuk sekolah minggu kita, Happy Birthday to You. Ayo adik-adik, kita sama-sama tepuk tangan, kita sama-sama menyanyi bersukacita bersama-sama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wah, puji Tuhan ya adik-adik, kita sudah boleh merayakan ulang tahun sekolah minggu kita. Nah adik-adik, kita mau memberikan bejana untuk Tuhan. Berikan yang terbaik pada Tuhan sebagai persembahan kita dari hati kita. Apa yang kita punya, kita berikan pada Tuhan. Dan adik-adik, Kak Bile mau ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami lihat hari ini Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang telah berbicara kepada kami. Dan Tuhan tolong kami untuk kami boleh melakukan apa yang sudah kami dengar ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini juga sekolah sekolah minggu kami boleh merayakan ulang tahun yang ke-70 dan yang ke-30. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memimpin perjalanan sekolah minggu kami sedemikian lamanya. Tapi Tuhan, untuk perjalanan ke depan kami tahu bukan hal yang mudah Tuhan. Tapi kami yakin dan kami percaya Tuhan terus berikan kekuatan kepada guru-guru kami, kepada pengurus sekolah minggu kami, dan juga kepada kami sebagai setiap murid sekolah minggu di sini. Biarlah kami boleh terus menjadi bagian dari sekolah minggu ini, dan juga Tuhan yang menolong kami, memberkati kami melalui sekolah minggu Erin ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Dan jangan lupa adik-adik untuk join di kelompok kelasnya yang benar ya. Jangan sampai kesasar. Oke, see you next week. So, stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.